Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, NPM 20700-2018 dari kelas A mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Pada video kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara kerja dari trafo uji. Transformator uji akan menghasilkan suatu gaya gerak listrik induksi ketika belitan pertama dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik. Arus eksitasi yang dihasilkan kemudian diteruskan ke belitan kedua yang nantinya akan timbul gaya gerak listrik induksi. Nah, saya akan menampilkan gambar dari trafo uji. Sudah pada tahu ya apa itu trafo uji, fungsinya. Fungsi dari trafo uji merupakan untuk membangkitkan suatu tegangan tinggi dengan nilai lebih dari 100 kV. Nah, pada trafo uji ini menggunakan belitan kaskade. Belitan ini terbagi menjadi dua macam kelompok belitan. Belitan pertama meliputi kumparan primer dan kumparan sekunder. Selanjutnya ada tambahan yaitu kumparan kompensasi. Salah satu kaki inti transformator ini digunakan sebagai tempat membelitkan seluruh belitan yang ada pada trafo uji. Proses pembelitan dilakukan secara berlapis. Nah, selain itu, belitan harus berurutan mulai dari kumparan primer, sekunder, lalu ke kompensasi. Pada kelompok belitan kedua, jenis kumparannya akan sama dengan belitan pertama. Selanjutnya, cara membelitkan atau posisinya juga kita harus mengetahui. Urutan pembelitan juga sama dengan belitan pertama. Jadi, transformator uji akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi ketika belitan pertama dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik yang tadi saya jelaskan di sini, yaitu harus dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik agar menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Nah, lanjut ke gambar lagi. Di mana arus eksitasi yang dihasilkan nantinya diteruskan ke belitan kedua sehingga timbul gaya gerak listrik induksi. Jadi ketika tidak disambungkan dengan arus bolak-balik, ya maka tidak akan terjadi gaya gerak listrik induksi. Selanjutnya dihubungkan kumparan ini berbentuk rangkaian seri sehingga gaya gerak listrik yang dihasilkan merupakan gabungan dari gaya gerak listrik di belitan pertama maupun belitan kedua. Nah, kita harus mengetahui juga komponen-komponen yang ada pada trafo uji. Yang pertama ada inti besi. Yang kedua ada belitan primer, ada belitan sekunder, dan self grading medan yang ini. Terus ada tangki dan landasan metal dibumikan. Yang ini. Selanjutnya ada basing. Yang basing ini yang gerigi ini. Selanjutnya ada tangki atau self isolasi. Yang ini. Selanjutnya ada elektroda yang bulat ini. Nah, selain ada trafo uji yang tadi bisa mencapai melebihi 100 kV, kita juga harus mengetahui untuk rangkaian atau skema trafo yang nantinya digunakan untuk uji tegangan 400 kV. Nah, ini skemanya yang nantinya dihubungkan secara kaskade juga, yaitu kaskade 2 atau lebih dari transformator. Ya, tergantung dari nilai yang diperlukan nantinya. Trafo dihubungkan dengan sumber tegangan rendah dulu, yang nantinya tegangan akan melewati suatu kumparan sekunder. Trafo kumparan eksitasi dari trafo pertama mempunyai jumlah belitan yang sama dengan trafo primer. Jadi sama-sama aja ya, sama ini, cuma skemanya yang membedakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai blackout. Blackout ini akhir-akhir terjadinya di Jakarta dan sekitarnya, yang penyebabnya yaitu teknis dapat berupa dari gardu listrik, kerusakan jaringan kabel, atau bagian lain dari sistem distribusi. Sebuah sirkuit pendek atau sering didengar sama kita yaitu korsleting ya, atau kelebihan muatan. Nah, yang sering terjadi itu karena ada penyebab di gardu listrik. Yang pertama ada gangguan tanah. Selanjutnya ada gangguan dari luar gardu induk. Nah, yang sering terjadi yaitu ada munculnya sebuah korona pada transformator. Dan yang paling lazim, yang paling logis juga bisa dari gangguan alam. Sekian, terima kasih atas pemaparan tugas video presentasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.